kembali lagi saya akan merangkum sebuah film dari Korea Selatan. Film ini berjudul Star Next Door yang dirilis pada tahun 2017, di mana film ini menceritakan tentang seorang artis top Korea yang tinggal bersebelahan dengan seorang gadis remaja SMP. Dan faktanya ternyata gadis SMP yang tinggal di sebelahnya ini tak lain adalah putrinya sendiri. Ia merahasiakan hal tersebut untuk menjaga popularitasnya sebagai seorang artis. Tapi siapa sangka suatu hari skandal hubungannya dengan seorang idol K-pop terungkap ke publik dan membuat semua kehidupan si artis top ini menjadi berubah. Nah, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Sebelum kita mulai pada pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang artis top Korea yang bernama Han Ye-mi. Ia adalah seorang artis yang sangat berprestasi. Ia juga mendapatkan penghargaan sebagai artis terbaik di Hollywood untuk film terbarunya. Saat ini, Ye-mi sedang dikabarkan tengah menjalani hubungan dengan seorang idol K-pop terkenal yang bernama Ji-hoon, hingga membuat banyak dari fans mereka tak suka dengan hubungan itu. Dan film pun baru saja dimulai. Scene kemudian memperlihatkan Ye-mi yang baru saja bangun dari tidurnya. Saat melihat ponselnya, ia diberitahu jika skandalnya dengan Ji-hoon telah diketahui oleh publik. Seketika, Ye-mi yang mengetahui hal itu jadi terkejut dan tak menyangka jika hubungannya telah terungkap. Dan di luar, ternyata para fans dan wartawan sudah banyak berkumpul untuk mendapatkan informasi tentang skandal hubungannya itu. Di tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis SMP yang bernama Hansu. Ia terlihat sedang bermain tenis. Tak jauh dari sana juga terlihat teman-teman Hansu yang sedang membaca sebuah berita tentang skandal dari Ji-hoon dan Ye-mi. Mereka yang adalah fans fanatik dari Ji-hoon tak terima jika Ji-hoon menjalin hubungan dengan Ye-mi. Hansu yang diberitahu tentang berita itu seolah cuek dan tak ingin menanggapinya. Ia kemudian menghentikan latihannya dan pergi ke toilet. Tapi ternyata di dalam toilet Hansu menangisi Ji-hoon yang kini telah menjalin hubungan dengan Ye-mi. Ketiga temannya yang mendengar suara tangisan ingin mengecek siapakah yang sedang menangis di sana. Dari dalam, Hansu kemudian sengaja membuka pintu toiletnya, yang menyebabkan teman-temannya jadi terjatuh. Hansu mengatakan ia bertekad untuk menangkap Ye-mi. Mereka bertiga kemudian pergi ke tempat agensi Ye-mi. Tampak di sana para fans dari Ye-mi dan Ji-hoon sedang melakukan demo, karena tak terima jika idola mereka menjalin hubungan. Tak lama, Ji-hoon mengeluarkan sebuah video klarifikasi yang mengatakan jika memang benar ia sedang menjalin hubungan dengan Ye-mi dan meminta untuk para fansnya agar tidak memberikan komentar negatif pada Ye-mi. Sentak saja hal itu kembali memicu kemarahan dari para fans. Keesokan harinya, salah satu teman Hansu menghubungi sebuah stasiun radio. Di situ ia mengatakan sesuatu yang menjelekkan Ye-mi. Di sisi lain, ternyata Ye-mi juga sedang mendengarkan siaran itu. Ia tampak sangat kesal mendengar hal tersebut. Ia pun juga meladeni komentar dari para netizen. Hingga pada akhirnya, ia meminta pada manajernya untuk mencarikan seorang pengacara agar dapat menuntut semua orang yang menjelekannya. Hanso yang saat ini sedang berada di rumah salah satu temannya mendapatkan sebuah pesan yang berisikan gugatan yang ditujukan padanya. Saat dalam perjalanan pulang, Hansu tiba-tiba ditarik oleh seseorang. Ternyata ia ditarik oleh Ye-mi dan dibawa ke huniannya. Di sana, Hansu ditanyakan alasan mengapa ia menjelekannya di dalam siaran radio itu. Hansu menjawab jika Ye-mi tak bisa menuduhnya begitu saja, apalagi ia juga tak memiliki bukti. Hingga perdebatan di antara mereka pun terjadi, yang membuat Hansu kesal kemudian pergi dari sana. Di sini kita hanya bisa menduga apa sebenarnya hubungan antara Hansu dan Ye-mi ini. Keesokan harinya di sekolah, Hansu mendapatkan sebuah formulir audisi tenis oleh gurunya. Tapi bukannya senang, Hansu malah tampak bimbang. Tak lama kemudian, ketiga temannya datang menghampiri Hansu. Dan untuk mengembalikan moodnya yang sedang tak baik, Hansu mengajak teman-temannya untuk bolos sekolah dan makan tteokbokki. Karena ketahuan bolos sekolah, para orang tua dari semua murid ini akhirnya dipanggil oleh guru ke sekolah. Ye-mi juga diberitahu oleh pihak sekolah jika Hansu ikut bolos sekolah. Mengetahui hal itu, Ye-mi segera menyuruh sopirnya untuk menuju ke sekolah Hansu. Tapi baru saja akan turun dari mobil, ia sudah dikerumuni oleh para fans. Hingga akhirnya Ye-mi menyuruh sang ibu untuk menggantikannya ke sekolah.
Di sini kita ketahui jika sebenarnya Yemi ini adalah ibu dari Hanso, di mana Yemi ini menyembunyikan identitas aslinya agar karirnya sebagai artis tetap langgeng. Mereka juga tinggal terpisah, tapi tetap bersebelahan yang dihubungkan dengan sebuah pintu rahasia. Pada malam harinya, Yemi dan Hanso saling mengirim pesan yang mengatakan jika besok adalah hari ulang tahun Nyonya Park. Nyonya Park ini tak lain adalah nenek dari Hanso alias ibu dari Yemi. Yemi ingin memberikan hadiah dan sesuatu yang spesial pada hari ulang tahun Nyonya Park besok. Dan keesokan harinya, Yemi dan Hanso pergi ke supermarket untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi agar hubungan mereka tak ketahuan, mereka berakting seolah tak saling kenal dan berkomunikasi dengan telepon. Ternyata ketiga teman Hanso juga ada di tempat itu. Mereka yang mengetahui jika Yemi juga ada di sana segera ingin mencarinya. Hanso dengan sigap segera melarikan Yemi ke tempat yang aman. Ketiga teman Hanso ini mulai memeriksa semua toilet. Dan untuk mengalihkan perhatian, Hanso mengajak mereka untuk makan tteokbokki bersama. Pada malam harinya, Hanso dan Yemi merayakan hari ulang tahun dari sang nenek. Terlihatlah kebahagiaan yang terjadi di antara mereka bertiga. Tapi dari kejauhan ada seseorang yang memperhatikan dan memfoto kegiatan Yemi dan Hanso saat itu. Keesokan harinya mereka kembali beraktivitas seperti biasa. Dan saat sedang naik lift tampak keakraban antara Yemi dan Hanso. Tapi saat ada orang lain yang masuk, mereka kembali berakting seolah tak saling kenal. Terlihat sebenarnya Hanso sangat sedih karena tak bisa memperlakukan ibunya seperti anak-anak lainnya. Di tempat lain, seorang jurnalis sedang mencari tahu informasi tentang Yemi dan Hanso. Orang ini bernama Kim. Kim mencari tahu tentang Yemi dan Hanso dari berbagai sumber. Dan salah satu sumber menyebutkan bahwa Yemi sempat mendadak pergi ke Amerika selama beberapa waktu. Lalu pada sebuah kesempatan, Kim dan Yemi tak sengaja bertemu. Kim kemudian menanyakan tentang gadis yang tinggal di sebelah apartemennya. Apakah itu adiknya? Lalu kemudian, setelah kejadian itu, Yemi menyampaikan pada si manajer. Ia bertanya, apakah Kim ini bisa disuap? Tapi menurut si manajer, Kim ini adalah orang yang tidak bisa disuap. Saat menaiki lift, Hanso bertemu dengan seseorang yang tak asing baginya. Ternyata orang itu adalah idolanya selama ini, yaitu Ji-hoon. Hanso yang mengetahui jika Ji-hoon akan menemui Yemi, mulai menyalahkan Yemi dengan mengatakan jika semalam Yemi dan beberapa teman prianya mengadakan pesta hingga mabuk parah. Ji-hoon yang tak percaya lalu bertanya bagaimana Hanso bisa tahu semua itu. Hanso pun menjawab jika ia tinggal tepat di sebelah hunian Yemi. Di dalam hunian, si nenek ingin membersihkan cucian Yemi ke sebelah. Tapi dengan cepat, Hanso menawarkan diri untuk membereskan cucian itu. Karena kita tahu jika Hanso ke sana hanya ingin melihat Ji-hoon idolanya. Masuk ke hunian Yemi, Hanso secara diam-diam mencari keberadaan Ji-hoon. Tapi tak disangka justru Ji-hoon lah yang menemukan keberadaan Hanso. Tak lama kemudian, Yemi pulang ke huniannya. Ia pun terkejut ketika melihat Ji-hoon yang sudah ada di sana. Tapi Ji-hoon mengatakan jika ini adalah kejutan yang sengaja ia siapkan. Hanso yang ingin keluar dari hunian Yemi, tiba-tiba karena suara dari HP-nya membuatnya jadi ketahuan. Yemi yang melihat Hanso di sana tidak ingin rasanya terbongkar. Kemudian ia mengusir Hanso dengan paksa. Perlakuan Yemi ini membuat hati Hanso sangat sedih. Tapi Yemi pun tak punya pilihan lain. Keesokan harinya, Yemi mencoba menghafalkan dialognya. Ia meminta sang ibu untuk beradu peran dengannya. Tapi karena akting dari sang ibu tidak meyakinkan, ia pun meminta Hanso untuk menggantikan sang ibu. Karena mendapatkan upah yang lumayan, Hanso pun menerima tawaran itu. Mereka pun mulai latihannya. Tapi siapa sangka Hanso ternyata sangat mendalami perannya. Hingga si nenek mengatakan jika akting Hanso ternyata lebih baik daripada akting Yemi. 더 섬세해. 더 여리다고. Karena lelah, Hanso akhirnya ketiduran. Kemudian Yemi membetulkan posisi tidur Hanso. Hingga mereka berdua tidur bersama. Esoknya, kakak dari salah satu teman Hanso melihat Kim yang selalu mengikuti mereka. Dikira akan bertindak cabul, mereka semua akhirnya melabrak Kim.
Kim yang terpojok akhirnya kabur melarikan diri. Pada saat mengejar Kim, tak sengaja sebuah buku milik Kim terjatuh. Lalu Hanso mengambilnya dan membacanya. Melihat isinya yang berkaitan dengan skandal sang ibu, Hanso pun bergegas berlari ke hunian Yemi untuk memberitahukan hal tersebut. Di dalam huniannya, Yemi, manajernya, dan salah satu rekannya membicarakan hal tersebut. Hingga dibuatlah sebuah pilihan untuk menyekolahkan Hanso ke luar negeri, agar karir dari Yemi ini bisa tetap terjaga. Tentu saja hal itu membuat Yemi menjadi dilema, karena akan berjauhan dari anak kandungnya sendiri. Di sisi lain, terlihat Hanso sedang merencanakan sesuatu untuk Kim. Dan benar saja, keesokan harinya Hanso mulai menjalankan aksinya. Kim dibuat tersandung, dan di dalam minumannya diberikan obat pencahar, yang membuatnya harus nyetor ke toilet. 여기 밑으로 주시면 될 것 같은데. Kim jadinya basah kuyup dibuatnya. Saat ingin menjalankan rencana selanjutnya, tiba-tiba Ji-hun datang dan melihat gelang yang ada di tangan Hanso. Hanso kemudian diberikan beberapa pertanyaan oleh Ji-hun. Ia bertanya di manakah Hanso mendapatkan gelang itu. Hanso pun menjawab jika gelang itu diberikan oleh Yemi. Tak percaya dengan jawaban Hanso, Ji-hun mengajaknya untuk bertemu langsung dengan Yemi. Ternyata Hanso diajak ke bioskop oleh Ji-hun. Yemi yang datang tentu saja terkejut karena di sana sudah ada Hanso. Ji-hun lalu bertanya pada Yemi di manakah Hanso mendapatkan gelang itu. Dan setelah sedikit berdebat, Yemi mengakui jika gelang itu sengaja ia berikan pada Hanso. Dan karena sudah ada di bioskop, Hanso meminta untuk bisa ikut nonton film bersama Ji-hun. Keesokan harinya, ketiga teman Hanso bercerita jika mereka akan mengikuti sebuah audisi film. Tak mau kalah, Hanso juga bercerita jika kemarin malam ia bertemu dengan Ji-hun dan nonton bioskop bersama. Dan tentu saja hal itu membuat teman-temannya jadi iri. Di tempat lain, Yemi terlihat sangat sibuk dengan pemotretan. Hingga acara itu selesai, Yemi diberikan sebuah bingkisan oleh si fotografer. Balik ke rumah, Yemi ingin memberikan bingkisan itu pada Hanso. Tapi melihat seragam sekolah Hanso yang berantakan, Yemi langsung mengambilnya. Tak sengaja, sebuah surat formulir tenis milik Hanso terjatuh. Dan Yemi pun langsung membacanya. Kemudian Yemi membuka media sosial milik Hanso. Dan diketahui dari beberapa statusnya, ternyata Hanso ini tak ingin membuat ibunya khawatir. Sentak saja Yemi menjadi terharu membaca status anaknya. Ia pun langsung menandatangani formulir turnamen tenis itu. Yemi terlihat sangat dilema antara menjadi ibu yang baik atau mempertahankan karirnya sebagai artis dan menyekolahkan Hanso ke luar negeri. Sebenarnya terlihat Yemi sangat ingin menjadi ibu yang baik bagi Hanso. Tapi karena perjanjian dari kontraknya yang mengatakan jika Yemi melakukan pelanggaran, maka ia harus membayar denda 3 kali lipat dari jumlah kontrak. Ia pun kemudian menghitung uang yang ia miliki, apakah akan cukup untuk membayar denda kontraknya itu. Tak sengaja sang ibu datang dan melihat rencana Yemi untuk menyekolahkan Hanso ke luar negeri. Tentu saja hal itu ditolak oleh sang ibu. 아무것도 모르면서 이제 유학을 보내겠다고? Esoknya, Hanso yang baru saja bangun tak sengaja menemukan brosur sekolah yang di sana terdapat namanya. Langsung saja Hanso membacanya. Di sini Hanso baru menyadari jika ternyata dirinya akan dipindahkan ke luar negeri. Dan seketika ia pun menjadi sangat sedih. Hal itu pun terbawa pada saat ia di sekolah. Teman-temannya yang mengajak bercanda didorongnya dengan sangat keras, yang menyebabkan hubungan mereka menjadi renggang. Bahkan ketika di rumah, Yemi yang ingin mengajaknya kembali beradu peran, Hanso pun menolaknya. Ia mengungkapkan jika sebaiknya ia dikirim saja ke luar negeri, karena menurutnya di mana saja lebih baik daripada harus tinggal di sini. Mendengar hal itu, Yemi pun menjawab, jika ia tak akan pernah meninggalkan Hanso, ia akan tinggal selamanya dengan Hanso. Sambil menahan tangisnya, ia juga mengatakan jika akan melakukan apapun untuk Hanso. Hanso menjadi terdiam setelah mendengar kata-kata dari ibunya itu. 내가 다 해줄게. 이 엄마가 다 해줄 거라고. Keesokan harinya, ketiga teman Hanso mengajak Hanso untuk kembali berbaikan. Dan kini mereka semua pun kembali berbaikan. Hanso juga terlihat menemani ketiga temannya ini untuk ikut audisi. Saat nama mereka dipanggil, Hanso yang sebenarnya hanya ikut mengantar malah diajak masuk ke dalam.
Secara tak terduga, ternyata Yemi menjadi salah satu juri di audisi tersebut. Ia terlihat cukup kaget saat melihat Hanso yang juga ikut dalam audisi. Audisi pun kemudian dimulai. Kedua temannya mulai menunjukkan kebolehan yang mereka miliki. Sampai tiba giliran Hanso, di sini Hanso meminta bantuan Yemi untuk ikut beradu peran dengannya. Awalnya Yemi menolaknya, tapi akhirnya ia mau beradu peran dengan Hanso. Mulailah Hanso berakting. Ia mengungkapkan tentang dirinya yang merasa kesepian tanpa sosok seorang ibu yang menemaninya. Tidak seperti teman-temannya yang lain. Sebenarnya Hanso di sini tidaklah berakting. Ia sebenarnya mencurahkan semua isi hati dan unek-uneknya selama ini pada ibunya. Ia hanya ingin memanggil Yemi dengan sebutan ibu sebagaimana dengan anak-anak lainnya. Ia juga mengungkit apakah dengan mengirimnya ke luar negeri akan menyelesaikan masalah. Mendengar hal tersebut, sentak saja Yemi merasa sangat sedih. Namun, semua orang di ruangan itu memuji akting Hanso yang terlihat sangat natural. Ya, tentu saja ya, itu semua kan memang adalah curahan hati sesungguhnya dari Hanso. 엄마를 엄마라고 평범하게 부르는 거. 내가 사라져야 사라져 줄게. Setelahnya, Hanso pun segera pergi dari sana. Keempat sekawan ini kemudian mengadakan sebuah pesta di toko milik salah satu temannya. Di sana mereka semua mulai bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Hanso yang sudah tak kuat menahan bebannya selama ini akhirnya jujur ke teman-temannya jika sebenarnya ia adalah anak kandung dari Yemi. Tapi tak disangka ternyata di luar Kim sedang merekam semua pembicaraan mereka. Saat akan pergi, tak sengaja kepalanya terbentur pintu yang membuat Hanso dan teman-temannya curiga. Kemudian mereka menangkap basah Kim dan menghajarnya. Setelah itu, Kim pun lalu disekap. Bersamaan dengan itu, di sisi lain, Yemi sedang bersama dengan Jihun. Ia kemudian mengatakan rahasia yang sudah lama ia pendam, bahwa Hanso sebenarnya adalah anak kandungnya. Sampai di rumah, segera Yemi membuatkan bekal untuk Hanso ke sekolah. Dengan penuh perjuangan, Yemi mencoba memberikan yang terbaik yang bisa ia lakukan untuk Hanso. Hingga tak terasa pagi hari pun tiba. Ia akhirnya bisa membuat bekal untuk Hanso, walaupun banyak juga yang gagal. Ketika akan membangunkan Hanso, ia terkejut ternyata Hanso tak ada di kamarnya. Karena sangat panik, Yemi pun melaporkan hal ini pada pihak kepolisian. Yemi lalu ingat jika hari ini Hanso ada audisi tenis, dan ia menduga jika Hanso pasti ada di sana. Balik ke Hanso, ia terlihat baru saja bangun. Kemudian ia melihat pesan di HP-nya yang berbunyi jika hari ini ia ada audisi tenis. Dan ternyata Yemi lah yang sudah mendaftarkannya. Kemudian mereka berempat pergi untuk sarapan. Kim yang telah terbebas segera mengirimkan rekaman yang kemarin ia ambil pada rekan-rekan medianya. Tentu saja berita itu menjadi heboh dan viral, hingga menjadi trending topik di sosial media. Berita itu juga akhirnya sampai ke telinga Hanso. Di tempat tenis, para wartawan dari berbagai macam media datang menghampiri Yemi dan menanyakan tentang kebenaran berita tersebut. Tepat pada waktunya, Hanso dan teman-temannya juga sudah sampai di sana. Hanso kemudian ingin membawa Yemi pergi untuk menghindari pertanyaan dari para wartawan ini. Tapi ternyata Yemi menolaknya. Ia malah mengungkapkan semua kebenaran yang ada dan mengakui jika Hanso ini adalah putri kandungnya. Kim yang juga ada di sana mengatakan bagaimana dengan Jihun yang sudah ia bohongi. Lagi-lagi tepat pada waktunya Jihun juga ada di sana dan langsung membela Yemi. Ia mengatakan jika sebenarnya Yemi sudah mengatakan semua hal tersebut pada dirinya. Dan ia pun sangat mendukung pemberitaan ini. Setelah itu Yemi mengatakan mulai saat ini ia akan menjadi sosok ibu yang baik bagi Hanso. Para fans yang seolah tak terima dengan perkataan Yemi mulai melempari mereka dengan botol air mineral. Tapi di sini ibu dari Yemi membela anaknya dan mengatakan jika Yemi ini tidak bersalah. Ia justru menjaga Hanso. Ia tak mau mengaborsi Hanso dan ia sengaja pergi ke Amerika hanya untuk melindungi Hanso. Sentak kata-kata itu membuat semua orang di sana menjadi terdiam. Dan film pun ditutup dengan Hanso yang akhirnya memanggil Yemi dengan sebutan ibu, bahkan di depan banyak orang. 엄마, 고마워. 나 키워줘서 버리지 않고. Mereka pun saling berpelukan dengan haru dan bahagia. 우리 딸 언제 이렇게 많이 컸어? Dan film pun tamat. Bagaimana teman-teman, seru kan filmnya?
Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.